Menteri Keuangan Purbaya ngelempar ide sederhana. Kapal lewat Selat Malaka, kenapa nggak kita cas aja ya? Terus kita bagi 3 deh, sama Malaysia, sama Singapura. Itu kan lumayan. Dan tahu apa guys? Dalam hitungan jam, Malaysia dan Singapura langsung jawab. Pokoknya intinya, jangan berani-berani ya. Jadi gini guys, Selat Malaka itu ada jalur perdagangan paling sibuk di dunia. Nah, sepertiga perdagangan global tuh lewat situ. Nilainya 3,5 triliun dolar per tahun. Indonesia punya garis pantai paling panjang di selat itu. Tapi selama puluhan tahun, kapal lewat gratisan doang. Nggak ada biaya, nggak ada pungutan. Iran di Selat Hormuz lagi mau narik tarif. Purbaya mikir, kenapa kita nggak juga ya? Kan wajar kita mikir kayak gitu. Nah, ini bagian menariknya guys. Begitu wacana ini keluar, Singapura bukan cuma nolak. Menlunya, Vivian Balakrishnan, itu langsung ngomong di CNBC, kami tidak akan ikut serta dalam upaya apapun untuk menutup, menghambat, ataupun mengenakan tarif di kawasan kami. Terus Malaysia juga menyusul. Menlunya bilang, nggak boleh ada keputusan sepihak. Padahal Singapura doang nih udah dapat 25 miliar dolar per tahun dari Selat Malaka. Dari pelabuhan, bunker, logistik, yang selama ini paling diuntungkan dari jalur ini. Justru yang paling keras nolak saat Indonesia mau minta jatah. Tapi yang bikin kaget bukan cuma itu guys, besoknya Menlu Indonesia sendiri Pak Sugiono buka suara. Ngomongnya bukan belain Menkyu, tapi dia bilang Indonesia nggak akan narik tarif di Selat Malaka karena melanggar UNCLOS. Jadi di hari yang sama satu menteri lempar ide, menteri yang lain matahin ide itu di depan publik. Purbaya ditinggalin sendiri, tetangganya menolak, kabinet sendiri juga nggak mendukungnya. Nah ini artinya apa? Secara hukum UNCLOS pasal 44 emang melarang negara pantai narik pungutan di selat internasional. Kayak Indonesia, Malaysia, Singapura udah ratifikasi aturan ini. Udah terikat. Iran coba-coba di Hormuz karena mereka nggak ratifikasi. Jadi kita ini beda dong dengan Iran. Posisinya kita punya selat paling strategis di dunia, tapi secara hukum tangan kita udah diborgol sejak tahun 1982. Dan yang paling ironi sebenarnya guys, yang paling untung dari ikatan ini, borgol ini bukan Indonesia, justru Singapura. Dia dapat 25 miliar dolar setahun dan kita dapatnya 0. Jadi wacana Purbaya ini bukan salah guys. Dia cuma telat 40 tahun aja. Pertanyaannya bukan kenapa kita nggak pajakin Selat Malaka. Pertanyaannya, kenapa di perjanjian yang kita tanda ketangani itu sendiri, kita yang paling besar wilayahnya, tapi kita yang nggak dapat apa-apa. Sebenarnya siapa sih yang diuntungkan waktu kita tanda tangan dulu? Gue penasaran guys, tulis pendapat kalian di kolom komentar.